start recording. Nah, apa manfaat dari bergabung ke IAI ini? Yang pertama itu ada pengembangan keterampilan ilmu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bakal mendapatkan akses ke seminar, ke webinar termasuk ini pun ya. Dan juga pelatihan tentang teknologi AI dan juga blockchain. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan mentoring dan juga sertifikasi ya. Ini sertifikasinya bisa nasional maupun internasional gitu. Untuk memperkuat kapabilitas Bapak Ibu di bidang profesional dan juga kompetensi. Kemudian yang kedua manfaatnya itu Bapak Ibu bisa mendapatkan kolaborasi dan juga networking ya Bapak Ibu jejaring. Bapak Ibu nanti bisa bertemu profesional, akademisi dan juga perusahaan nih, perusahaan startup di AI ini juga banyak. Kemudian ada praktisi teknologi juga untuk misalnya Bapak Ibu ingin kolaborasi proyek atau ada riset gitu tentang khususnya gitu karena kita juga ada jurnal gitu. Kemudian ada jika ingin membangun startup sama juga bisa gitu. Nah, ini ya yang ketiga manfaat juga ada publikasi dan juga membangun reputasi gitu. Di EIA juga ini ada untuk mempublikasikan artikel Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan untuk mengikuti konferensi, mempublikasikan artikel atau jurnal dan juga bisa turut dalam kontribusi kegiatan ilmiah gitu. Oke, nah ini cara menjadi anggota IAIA ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi situs resmi IAIA-nya yaitu iaia/id.org ya. Nah, nanti di website ini Bapak Ibu bisa isi formulir pendaftaran anggota, kemudian Bapak Ibu bisa menghubungi kontak yang ada di website tersebut jika diperlukan. Oke, mungkin demikian untuk si AI ini kita lanjut ke materi. Oh ya, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh sampaikan langsung saja ke public chat ya. Nanti pertanyaannya kita kumpulkan di akhir. Oke, ini webinar kita hari ini yaitu menguasai pemrosesan big data cepat dan terdistribusi dengan Apache Spark ya Bapak Ibu. Nah, ini si webinar ini berdasarkan course Big Data Analysis dengan Apache Spark dan juga Apache Flink ya pada website bisa yang sudah saya kirimkan di public chat ini ya. Oke, mungkin sebelumnya di materi ini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, saya hanya akan menampilkan hasilnya saja. Jika ingin mencobanya, Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di website Bisa AI ini ya. Dan juga di sini nanti kita akan membahas tentang lebih ke Apache Spark-nya ya. Nanti kita akan menggunakan tools di Apache Spark-nya juga yaitu ada data frame, ada dataset, ada RDD juga, kemudian nanti ada tools Spark SQL namanya itu. Jadi kita bisa memerintahkan SQL di Apache Spark ini. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Fikri Ramadan ya. Jadi saya itu sebagai data science instruktur di PT Bisa Artificial Indonesia atau PT Bisa AI. Pengalaman mengajarnya lebih ke tentang AI dan juga data science dan juga ada sertifikasi data engineer, machine learning juga tentang AI, tentang data. Jadi saya itu sebenarnya lebih ke AI dan juga data enthusiast. Jika ingin berinteraksi lebih lanjut, boleh untuk menghubungi LinkedIn saya ini. Di LinkedIn saya ini Fikri Ramadan strip Fikri Ramadan 77 ya. Kemudian jika ingin menghubungi Gmail juga bisa menghubungi ke bisai.fikri@gmail.com. Seperti itu. Oke, mungkin kita sudah masuk ke materi ini. Tools yang akan digunakan khususnya di webinar ini ada 3 ya. Yang pertama ya, yang pertama adalah Ubuntu. Karena si Apache Spark ini native-nya itu di Ubuntu gitu Bapak Ibu. Jadi bukan di Windows OS-nya gitu. Tapi jika Bapak Ibu tidak memiliki OS Ubuntu gitu, misalnya menggunakan OS Windows, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang namanya itu VirtualBox, yang mana ini untuk menginstal si Ubuntu Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu gitu. Jadi tidak perlu ganti OS gitu. Nah, yang pasti nanti si Apache Spark ini ya akan diinstalasikan ke Ubuntu-nya seperti itu. Oke, mungkin sebelum membahas lebih lanjut tentang Apache Spark, saya ingin menjelaskan dulu tentang Big Data mungkin ya. Jadi apa itu Big Data? Nah, Big Data ini
merujuk pada suatu kumpulan data gitu yang ukuran si data itu sangat besar gitu. Kemudian selain besar juga beragam dan juga bergerak cepat sehingga tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem yang tradisional gitu. Nah, setiap aktivitas digital itu menghasilkan data itu. Jadi si big data ini dapat dari mana? Contohnya itu dari media sosial gitu, Instagram, kemudian Facebook itu setiap detik mungkin ada beberapa ribu orang yang upload artikel kah atau upload foto gitu. Itu menghasilkan big data gitu. Kemudian selain media sosial juga dari e-commerce misalnya Tokopedia, Shopee itu banyak sekali gitu barang-barang yang dijual di e-commerce tersebut gitu. Itu juga menghasilkan big data Bapak Ibu. Kemudian peralatan IoT ini, IoT ini setiap detiknya itu bahkan mungkin setiap beberapa mikro detik itu si alat-alat IoT tersebut mengirimkan data. Jadi jika dikumpulkan itu mungkin berapa lama itu bisa menghasilkan big data juga. Kemudian aplikasi-aplikasi mobile yang lainnya pun menghasilkan big data. Nah, big data ini seberapa besar sih? Biasanya yang disebut big data itu yang ukurannya itu lebih dari 1 petabyte ya Bapak Ibu. Sehingga si ukuran ini tidak bisa ditangani oleh sistem database biasa. Jadi big data itu bisa berbagai dari macam, misalnya network dari IoT gitu, alat-alat IoT, kemudian collection, storage. Jadi bisa di research, dianalisis, dan juga divisualisasikan. Oke, kemudian ini era big data. Kapan istilah big data itu muncul atau ya kapan sih si data itu menjadi tiba-tiba besar gitu? Sebelum ke tahap big data itu dimulai dari munculnya internet ya. Itu sekitar tahun 1990-an. Itu di data yang ada di internet itu sekitar 100 GB per hari. Nah, ini data yang sangat kecil mungkin ya di era modern ini karena ini 100 GB per hari itu data di seluruh dunia gitu. Semua data yang berjalan di internet itu sekitar 100 GB per harinya gitu. Itu tapi di tahun 1992 gitu Bapak Ibu. Yang mana si internetnya itu masih baru muncul, masih baru berkembang lah. Komputer pun sudah banyak yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Tapi kayak handphone seperti itu masih belum bisa gitu. Kebanyakan masih komputer yang masih besar-besar gitu lah. Tapi ini sudah mulai banyak digunakan gitu di tahun itu si data tersebut, si data yang bergerak di internet tersebut. Kemudian 5 tahun kemudian ini 1997 si data yang beredar di internet itu sekitar 100 GB per bukan per hari lagi tapi ini per jam gitu Bapak Ibu. Ini sudah semakin cepat si data yang beredar di internet itu semakin bergeraknya sangat cepat gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke tahun 2000-an nih, 2002. Ini data yang 100 GB tadi yang data yang beredar di internet itu bukan hanya per hari, bukan hanya per jam, tapi sudah per detik. Gitu. Yang mana ini sudah sangat cepat gitu. 100 GB per detik itu data yang berjalan di internet itu sudah lumayan banyak gitu. Kemudian ini tahun 2010-an yang mana teknologi sudah mulai banyak digunakan ya. Jadi si handphone pun smartphone itu sudah mulai banyak beredar gitu. Ini tahun 2013 itu naik sangat berkali-kali lipat sekitar 28.000 GB atau 28 terabyte gitu per detiknya gitu. Data yang berjalan di internet gitu di seluruh dunia gitu. Kemudian tahun 2018 itu sudah lebih dari 50.000 GB per detik yang mana data ini yang kita kenal istilah big data gitu. Jadi mungkin sehari pun itu mungkin sudah lebih dari 1 terabyte gitu, si data yang masuknya gitu. Nah, jadi di situ era big data muncul itu sekitar ya 2013 lah karena itu sudah sangat besar juga gitu. Ya, sekitar tahun 2013 lah kita masuk ke era big data. Nah, ini ada karakteristik juga dari big data. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah 5V atau mungkin sekarang sudah berkembang jadi 7V ya. Tapi yang paling utamanya itu 5V ya. 5V ini apa aja? Yang pertama itu ada volume, kemudian ada velocity, ada variety, ada variability dan juga ada value 5V ini. Berarti Mas yang pertama adalah volume ya. Jadi datanya itu semakin besar ya. Tadi yang asalnya hanya 100 GB mungkin sekarang sudah bertera-terabyte gitu.
itu per detiknya gitu. Dan velocity-nya data semakin cepat untuk datang yang tadi asalnya 100 GB itu hanya satu hari atau satu jam gitu. Mungkin sekarang di era sekarang mungkin udah mikro detik gitu, bukan detik lagi tapi mikro detik itu 100 GB itu. Kemudian yang ketiga adalah variety, jadi datanya itu semakin beragam ya. Ada istilahnya itu di data itu ada yang data terstruktur, ada yang tidak terstruktur gitu. Jadi data terstruktur itu misalnya kayak file-file CSV, file-file Excel itu data terstruktur. Kemudian data yang tidak terstruktur itu misalnya website atau gambar, misalnya gambar di media sosial, kemudian video di YouTube gitu, itu adalah data yang tidak terstruktur gitu. Jadi datanya itu semakin beragam gitu. Keempat adalah variability ya Bapak Ibu. Jadi si arus data dan tipe data itu sering berubah-ubah gitu. Mungkin di media sosial si datanya itu kadang gambar, kadang video gitu. Jadi tipe datanya itu berubah-ubah. Kemudian arus datanya juga mungkin misalnya itu di jam-jam yang lagi sibuk gitu, mungkin di siang hari gitu. Si datanya itu sangat luar biasa cepat untuk data gitu. Tapi di malam hari misalnya di jam-jam yang agak sepi si arus data tersebut agak lambat gitu. Jadi di situ adalah salah satu karakteristik dari big data juga yaitu variability. Dan yang kelima adalah value ya Bapak Ibu. Jadi data yang besar itu tidak berguna. Hanya ya sekedar data yang besar saja gitu. Tidak ada insight yang bisa diperoleh dari si data yang besar tersebut. Nah, ini adalah karakteristik dari big data di Mavi. Oke, kita lanjut ke kenapa sih kita menggunakan Big Data Framework itu untuk mengolah si Big Data tersebut. Yang pertama adalah alasannya itu adalah keterbatasan sistem tradisional ya, misalnya database biasa gitu. Sehingga performanya itu terbatas pada satu mesin saja gitu, satu komputer saja gitu. Itu adalah sistem tradisional gitu. Kemudian yang kedua itu tidak mampu untuk menangani volume data yang besar. Mungkin yang satu petabyte itu bisa di satu komputer gitu. Tapi si komputer itu mungkin harus sangat canggih gitu, harus super komputer gitu. Atau ya mungkin lama itu. Si mesin itu mungkin sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu gitu, tergantung si besarnya data tersebut gitu. Sehingga tidak mampu untuk ditangani oleh satu mesin saja gitu, si volume data yang besar tadi. Kemudian yang ketiga, yang ini yang paling krusial nih, tidak bisa untuk melakukan proses yang paralel. Paralel di sini maksudnya itu yang asalnya satu mesin tadi, satu komputer tadi, ini dengan Big Data Framework ini bisa jadi beberapa mesin, gitu. Beberapa komputer sekaligus untuk mengolah satu data secara bersamaan, secara paralel. Ya, kalau sistem tradisional ini tidak bisa karena ini fokusnya hanya di satu mesin saja gitu. Jadi solusinya apa ya? Solusinya adalah didistribusikan gitu si tugasnya tadi yaitu distributed computing framework gitu. Nah ini di big data itu biasanya pasti didistribusikan gitu si komputasi pengolahan big data di beberapa komputer gitu. Jadi framework big data ini memberikan yang pertama itu skalabilitas horizontal. Maksudnya horizontal itu ya tadi yang asalnya satu mesin ini menjadi beberapa mesin gitu secara kan horizontal gitu. Kalau skalabilitas vertikal itu si mesinnya yang asalnya satu mesin tadi tetap jadi satu mesin, cuman di-upgrade spesifikasinya lah gitu. Itu yang dinamakan skalabilitas vertikal gitu. Nah, tapi kalau horizontal beberapa mesin sekaligus ya bersamaan gitu. Itu yang disebut skalabilitas horizontal. Kemudian kemampuan komputasi paralel yang pasti karena distribusi gitu computing framework ini. Dan juga efisiensi dalam compression batch maupun streaming processing. Nah ini istilah batch atau streaming processing akan dijelaskan di slide selanjutnya ada penjelasannya. Nah ini kita masuk ke salah satu framework yang digunakan di big data ini yang mana ini adalah topik kita hari ini. Jadi yaitu Apache Spark ya. Jadi Apache Spark ini adalah framework pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk pemrosesan cepat baik batch processing maupun streaming processing. Kata kuncinya adalah di sini ada pemrosesan data terdistribusi. Ini kelihatan ya. Ya istilahnya ada di pemrosesan data terdistribusi ya.
Di Spark ini dia hanya memproses data saja gitu, tidak sekaligus menyimpan. Kalau untuk penyimpanannya itu bisa dilihat di Apache di ini ya di sistem Apache Hadoop ya. Dan si course-nya pun ada di website Bisa AI, nanti akan saya jelaskan yang mana si course-nya. Tapi di Apache Spark ini dia fokusnya itu hanya pemrosesan data terdistribusi. Dan ini in memory gitu. Itu di disk ya. Kalau di disk itu di SSD gitu. Itu eh, di disk ya di penyimpanan yang lebih lambat. Di Apache Spark ini dia sifatnya itu memori, dia diprosesnya itu di dalam, jadi ya tahu kan ya RAM itu jauh lebih cepat gitu daripada SSD, bahkan itu sangat lambat gitu, pun masih kalah lambat dibandingkan dari si komputer gitu. Nah, si Apache Spark ini pemrosesan datanya itu dilakukan di RAM gitu. Kembangkan untuk analisis data berkecepatan tinggi nih, ya itu karena dijalankannya itu di RAM, bukan di disk, bukan di hard drive, bukan di SSD, tapi di RAM komputer dan juga di cluster komputer. Jadi satu ya tadi yang awalnya hanya satu ini jadi beberapa komputer gitu. Itu istilahnya juga adalah cluster komputer gitu. Dan si Apache Spark ini dikelola oleh Apache Software Foundation ya saat ini. Nah, si Apache Spark ini ada juga sudah istilahnya itu sudah ada ekosistemnya gitu loh. Bisa terintegrasi dengan MySQL, dengan Postgre, dengan Kafka juga, ini yang Kafka nih yang paling banyak digunakan. Cassandra, mungkin Hubase juga gitu, MongoDB. Dan ini ada yang mungkin big data ya, ini karena Hadoop juga ini sama-sama big data. Itu tempat penyimpanan si data di disknya itu biasanya itu disimpan di HDFS gitu, Hadoop HDFS. Dan ini sudah dibahas di webinar sebelum-sebelumnya gitu. Atau nanti jika Bapak Ibu belum terlambat menonton di yang webinar sebelumnya, nanti saya akan kirimkan juga course di website Bisa AI-nya. Dan di Apache Spark ini ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan, ada Scala misalnya, kemudian bahasa R, bahasa Java, dan juga bahasa Python. Untuk library-nya juga yang terintegrasi ya, ini yang khusus terintegrasi juga lumayan lengkap, ada Spark SQL. Jadi nanti ini salah satu yang akan kita coba, Spark SQL ini. Kemudian MLlib ya, ini untuk machine learning, GraphX juga sama, streaming. Nah, streaming untuk pemeriksaan streaming juga bisa ada library-nya gitu di aplikasi. Kemudian engine-nya itu engine utama ya, dia itu Spark Core ya. Kemudian cluster management bisa menggunakan Hadoop atau Apache pun ada bawaannya, yaitu Apache Mesos. Tapi di percobaan kita kali ini karena kita dicoba hanya di satu komputer saja, ini kita pakai yang Apache Spark standalone ya. Dan ini tidak perlu ada tidak perlu diinstal khusus, tidak ada integrasi khusus. Ini tinggal langsung kita pakai saja si cluster management, si Spark standalone tadi gitu, karena sudah include langsung di Spark, jadi tinggal dijalankan saja. Nah, mungkin sebelumnya ada istilah ya, yaitu batch processing dan juga stream processing ya. Nah, yang dimaksud batch processing itu jadi ada beberapa data source ya, misalnya dari Kafka atau dari mana tadi, MySQL kah atau dari PostgreSQL kah. Itu semua data tadi itu di store dulu gitu. Ada yang namanya itu data lake ya, kalau data lake yang mana semua data tadi disimpan, kemudian setelah disimpan mungkin setelah beberapa saat atau beberapa kapasitas ya, tergantung gimana kita men-setnya gitu. Nah, setelah disimpan kemudian kita diolah secara sekaligus gitu. Itu yang disebut batch processing. Jadi datanya disimpan dulu, lalu nanti kita olah secara sekaligus gitu, secara bersama-sama gitu, si data tadi. Nah, itu yang disebut batch processing untuk hasil outcome-nya gitu. Misalnya disimpan ke data warehouse kah, atau dibuat jadi grafika seperti itu. Itu yang disebut batch processing. Nah, kalau stream processing bagaimana? Jadi si data-data yang masuk ke sistem big data ini, ke si Spark ini,
dia langsung diolah gitu. Jadi data masuk langsung diolah, data masuk langsung diolah, data masuk langsung diolah. Dan si outcome-nya pun dia langsung diolah juga gitu. Kalau diolah ya berarti dia disimpankah atau dimasukkan ke grafikah sesuai yang kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Yang kita buat di program si Spark-nya gitu. Jadi itu bedanya batch processing dan juga stream processing. Kalau stream processing dia langsung si datanya itu langsung diolah. Kalau batch processing disimpan dulu baru diolah secara bersama-sama gitu. Oh ya, kalau di Spark ini yang mana ini berarti di Spark itu bisa kedua-duanya gitu. Bisa batch processing maupun streaming processing karena lumayan cepat juga gitu. Meskipun bukan yang tercepat ya di Apache Spark ini. Tapi untuk streaming processing itu sudah bisa digunakan lah di Apache Spark ini. Tapi biasanya untuk streaming secara langsung gitu ya, mungkin bukan Apache Spark ya, tapi adalah Apache Flink ya. Nanti Apache Flink ini akan kita bahas juga di webinar selanjutnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa join webinar kita minggu depan ya untuk pembahasan tentang Apache Flink yang mana dia itu fokusnya itu untuk streaming processing gitu. Nah ini ada kelebihan dari Apache Spark ya. Jadi yang pertama adalah pemrosesannya itu sangat cepat karena ya ini komputernya itu in memory di dalam RAM gitu, bukan di dalam hard drive, bukan di dalam SSD gitu. Sehingga eksekusi analitik itu dapat lebih cepat dibandingkan dengan di SSD atau di hard drive gitu. Karena Hadoop yang ini yang salah satu framework juga yang di Hadoop kemarin itu dia dijalankannya itu di hard drive di SSD seperti itu, bukan di dalam RAM gitu. Jadi pemrosesannya itu lumayan cepat gitu. Kemudian yang kedua itu mendukung berbagai jenis workload ya. Nah, jadi bisa dapat menangani batch processing maupun streaming processing juga, bisa menjalankan machine learning juga. Misalnya ingin churn customer gitu atau fraud detection di bank-bank itu bisa digunakan Apache Spark ini gitu. Kemudian ada graph processing juga dalam satu platform terpadu gitu. Jadi semua hal ini kerja ini yang bisa dikerjakan oleh Spark ini sudah lumayan lengkap ya. Kemudian API multibahasa ya, jadi ada beberapa bahasa yang populer tapi sekarang mungkin kurang populer ya karena si bawaan Spark ini adalah bahasa Scala. Ini yang populer itu Python, Java, dan sehingga fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan tim data itu terpenuhi lah karena ya kalau untuk yang dinamakan data itu si bahasa yang paling populer itu ya Python, itu enggak bahasa R gitu. Jadi lumayan lengkap lah untuk bahasa. Kemudian yang keempat adalah kemudahan pengguna ya, API tingkat tinggi dan abstraksi. Nah ini abstraksi nanti akan ada penjelasannya juga. Si data frame atau dataset membuat pengolahan data lebih sederhana. Dijelaskan lebih lanjut ya tentang abstraksi di si data frame atau si dataset ini. Kemudian yang kelima adalah skalabilitas tinggi. Jadi si Spark itu dapat berjalan di satu mesin sehingga ribuan node cluster tanpa perubahan besar pada kode gitu. Jadi si satu mesin ini bisa sebagai manajemen gitu. Kemudian ribuan node atau ya ribuan cluster ini adalah si komputer yang digunakan sebagai working itu bisa berjalan gitu. Jadi kita hanya set di satu komputer yang mana si komputer tersebut sebagai manajemennya gitu. Nanti bisa secara sekaligus dijalankan dengan node di cluster yang ada yang di manage oleh si komputer di satu mesin tadi gitu. Dan ya ini tanpa perubahan besar pada kode gitu. Karena ya tinggal kita set aja gitu, kita deklarasikan siapa yang sebagai master gitu, siapa yang sebagai worker, dan tanpa perlu kode yang agak rumit lah. Dan ini biasanya otomatis. Kemudian yang keenam, integrasi ekosistemnya itu lumayan luas. Jadi karena big data itu saling berkesinambungan ya, jadi antar framework itu bisa saling menguatkan gitu. Yang tadi misalnya Hadoop ini kan, Hadoop itu dia kekurangannya kurang bisa di streaming processing. Nah di Spark ini mengcover dari si streaming processing tersebut gitu.
Nah, selain Hadoop juga ada Apache Hive, ada Kafka juga ini yang banyak digunakan untuk integrasinya gitu. Dan berbagai sistem penyimpanan data modern, baik yang database biasa, MySQL dan lain-lain juga bisa gitu. Jadi integrasi ekosistemnya itu lumayan luas di Apache Spark ini. Kemudian yang ketujuh adalah fault tolerance ya. Jadi mekanisme RDD ini atau Resilient Distributed Dataset ya. Dia memungkinkan pemulihan otomatis ketika terjadi kegagalan node gitu. Jadi misalnya satu komputer error itu ada backupnya di komputer lain gitu. Itu yang dimaksud fault tolerance gitu. Jadi kalau misalnya di apa ya di tradisional gitu, di sistem tradisional di satu komputer saja gitu. Kalau misalnya komputer tersebut tuh rusak gitu, ya udah berarti nggak ada backupnya gitu. Nah, karena kita ada di beberapa komputer gitu, dia ada mekanisme untuk saling backup gitu antar komputer tersebut gitu. Itu yang disebut fault tolerance di aplikasi. Dan ini otomatis gitu. Mekanisme yang CRD ini dia otomatis gitu. Kemudian yang kedelapan, si library bawaannya itu lumayan lengkap. Jadi Spark itu menyediakan modul misalnya di Spark SQL yang akan kita gunakan. Kemudian ada MLlib. Ya, MLlib ini untuk membuat machine learning ya, di big data tersebut. Ini untuk mempercepat pengembangan aplikasi data. Jadi lumayan lengkap lah si library, si integrasi itu siapa sih lumayan lengkap. Nah, ini tadi kelebihannya, sekarang kekurangan dari si Apache Spark. Kekurangannya yang pertama yang pasti konsumsi memori tinggi ya, karena si Spark ini dia menggunakan proses in memory ya. Jadi si Spark ini membutuhkan RAM yang sangat besar sehingga biaya infrastruktur bisa meningkat pada dataset skala sangat besar gitu. Jadi semakin besar si datasetnya, si kapasitas kebutuhan RAM-nya pun akan semakin besar. Apalagi harga RAM mungkin sekarang lagi naik-naiknya gitu. Jadi si biaya pembuatannya mungkin ya sangat besar lah gitu untuk si pembuatan cluster si Apache Spark ini. Kemudian kekurangan kedua, manajemen cluster lebih kompleks. Jadi ya ini tanpa kode tapi masih membutuhkan konfigurasi resource dan juga pengaturan paralelismenya. Jadi harus saling terkoneksi gitu, harus saling terhubung sih antara komputer tersebut gitu. Jadi harus paham juga jaringan komputernya gitu. Harus ya minimal bisa saling berkomunikasi lah antar komputer tersebut. Sehingga ini memerlukan pemahaman distribusi sistem agar performanya itu lebih optimal gitu. Si semua komputer tersebut bisa berjalan bersamaan gitu. Intinya itu perlu pemahaman tentang jadikan komputer juga gitu. Kemudian yang ketiga itu dia si Apache Spark ini kurang efisien dia untuk workload yang kecil. Jadi untuk dataset yang kecil, misalnya dataset kecil itu di bawah 1 giga lah, 1 giga itu masih kecil si dataset tersebut. Dan ini ya kurang efisien gitu. Lebih baik jika datasetnya itu di bawah 1 gigabyte gitu, mending langsung aja ke program Python gitu, tidak perlu menggunakan Apache Spark ini gitu. Jadi Apache Spark ini memang peruntukan awalnya itu untuk big data gitu. Data-data yang lebih dari 1 terabyte seperti itu. Sehingga dataset atau workload yang kecil yang ya di bawah 100 GB itu kurang efisien lah karena overhead startup-nya itu dia besar gitu. Koordinasi clusternya itu membuat Spark itu lebih lambat dibandingkan proses lokal biasa gitu. Proses lokal ini mesti di Python langsung gitu, di program pemrograman langsung. Jadi ya kurang efisien gitu kalau datasetnya itu kecil gitu. Kemudian yang keempat adalah memerlukan ekosistem storage eksternal ya, karena si Apache Spark ini dia di dalam in-memory gitu. Jadi untuk penyimpanan big data di hard drive, ya di HDD atau di SSD itu perlu sistem storage eksternal gitu. Spark ini tidak memiliki storage permanen sendiri gitu, karena in-memory dia berjalannya. Sehingga selalu membutuhkan integrasi dengan sistem lain seperti misalnya HDFS. Ini HDFS dari sistem Hadoop ya. Di course sebelumnya juga di BISA AI sudah dijelaskan gitu tentang ADFS ini di Hadoop ya, di sistem Hadoop. Nanti akan saya jelaskan juga gitu untuk si Hadoop ini. Nah, ini kemudian kita ke konsep dasar dari si Apache Spark. Saya akan coba zoom dulu. Ini ya, di Hadoop juga ada yang istilahnya itu sama seperti Spark ini untuk pemrosesan, yaitu Hadoop MapReduce ya. Tapi ya kekurangannya di Hadoop MapReduce ini
dia tidak berjalan di RAM ya, dia tidak in memory sehingga lambat gitu. Nah, tapi kekurangan dari Spark ini juga dia tidak memiliki sistem penyimpanan file sendiri gitu. Jadi harus biasanya itu si Hadoop dan Spark ini dia nyatu gitu. Spark yang berperan di memorinya, di RAM-nya gitu. Si Hadoop yang berperan di hard drive-nya atau ya penyimpanan HDD-nya gitu. Di penyimpanan yang lebih lambat gitu. Nah, ini Spark itu dia memanfaatkan RAM dari setiap node. Node ini maksudnya komputer ya dalam cluster untuk bekerja secara paralel gitu. Dan ya Spark ini seperti yang saya bilang itu dari awal in memory, dia memanfaatkan RAM gitu. Nah, sehingga pemenuhan data itu bisa, nah ini ada angkanya sekitar 100 kali lipat gitu, lebih cepat dari Hadoop karena ya ini berhubungan dengan penggunaan RAM dengan penggunaan memori gitu. Di RAM itu pasti lebih cepat dibandingkan dengan hard drive atau SSD gitu. Nah, lebih cepat dengan MapReduce ya. Karena Spark menyimpan data hasil hasil sementara di RAM, bukan langsung ke disknya gitu. Keunggulan performa Spark itu dapat berkurang ketika ukuran dataset menjadi sangat besar dan juga melebihi kapasitas RAM. Nah, ini juga ada kelemahan Spark-nya juga ya. Jadi semakin datasetnya misalnya ini ada contohnya nih. Di sini mungkin ada beberapa komputer, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komputer ya. Satu sebagai dia sebagai masternya gitu istilahnya itu cluster manajernya itu. Kemudian workernya itu ada 5 komputer. Masing-masing komputer ini memiliki 32 GB RAM gitu. Jadi kapasitas maksimal si dataset yang bisa optimal digunakan itu ya berarti 32 kali 5 GB gitu. Nah, itu kapasitas maksimalnya. Apakah bisa lebih? Jawabannya adalah bisa karena ada juga mekanisme untuk misalnya siramnya itu terlalu kurang gitu di cluster tersebut, nanti si Spark ini otomatis akan menyimpannya itu di disknya gitu, bisa juga itu namanya adalah fallback system dari si Apache Spark ya. Tapi ya karena disimpan di disk gitu di penyimpanan HDD kah atau di SSD kah, dia pasti kecepatan itu akan jauh berkurang gitu, dibandingkan di memori langsung gitu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Spark ya. Jadi misalnya ada 100 GB dataset gitu. Dan task ini diberikan ke si Spark yang mana yang pertama dilakukan adalah si cluster manager ini akan mengontrol gitu penggunaan si dataset ini ke beberapa komputer. Jadi ini 100 GB dipecah-pecah nih. Kalau 5 berarti sekitar 20 GB setiap komputernya gitu. Karena ini masih di bawah batas kapasitas si RAM masing-masing komputernya gitu. Jadi 100 GB ini nanti masing-masing akan disimpan dan juga diolah di RAM masing-masing komputer ini gitu. 20 GB di komputer ini, 20 GB di komputer ini dan sebagainya gitu. Kalau misalnya di atas 100 GB di atas kapasitasnya itu nanti tiap komputer ini akan disimpan di disknya masing-masing gitu, bukan di RAM gitu. Nah, ini nanti kan kita bahas di sini ya. Di bagaimana Apache Spark bekerja ya. Jadi nanti si yang paling utamanya itu ada Spark Driver Program, kemudian Cluster Manager ini untuk mengontrol si node-node atau si komputer-komputer yang terhubung di cluster dia. Dan ya, worker node ini adalah komputer. Pokoknya di istilah node itu dia komputer gitu merujuknya gitu. Nah, masing-masing gitu. Jadi ada 3 komponen yang utama gitu. Yang pertama adalah Spark Driver adalah titik awal atau entry point dari aplikasi Spark dan digunakan untuk membuat Spark session gitu. Nanti si driver ini eh, berkomunikasi dengan customer manager untuk membuat RDD gitu di tiap-tiap workernya gitu. Nah, jadi sering berkomunikasi untuk membuat kebutuhan si datanya itu berapa gitu di komputer gitu. Untuk membuat RDD, data dibagi menjadi beberapa bagian lalu didistribusikan ke worker node dalam satu clusternya. Jadi si data ini tadi yang 100 GB ini nggak disimpan di satu komputer gitu, tapi didistribusikan ke beberapa komputer sekaligus gitu. Nah, cluster manager menentukan kebutuhan resource aplikasi Spark. Jadi tiap komputer itu menerima berapa gigabyte data dan seperti itu. Gitu. Dan juga di Spark ini
si data tersebut saling direplikasi ya. Jadi mungkin di 100 GB ini beberapa sisa RAM di sini ada data yang mana itu diduplikasi dari komputer sebelumnya gitu. Ini untuk perannya itu untuk fault tolerance tadi gitu, untuk meminimalisir misalnya satu komputer error, nah ada backupnya di komputer lain gitu. Dan ini otomatis sama cluster manager tadi gitu. Nah, cluster manager juga menetapkan worker node sebagai executor untuk memproses data. Jadi tiap worker ini dia akan menjalankan executor untuk tugas-tugas yang diberikan dari si driver tadi gitu. Dan ini diolahnya itu cluster manager. Jadi si resultnya pun semua akan kembali ya, di semua node itu disambungkan kembali, digabungkan istilahnya itu digabungkan oleh si driver program tadi. Oke, mungkin itu gambaran dari si Apache Spark. Ini ada istilah yang mungkin proses abstraksi ya yang tadi saya singgung gitu. Jadi gambaran umum RDD, data frame, dan dataset ini. Ada 3 di Spark ini. Nah, jadi dalam Apache Spark ini ada RDD atau nah, istilahnya itu resilient distributed dataset. Ini adalah dataset yang paling awal, yang paling dasar gitu di Apache Spark ini. Ketiganya itu adalah abstraksi data ya, abstraksi data. Itu cara Spark merepresentasikan dan juga memproses data secara terdistribusi ya. Ini penjelasan lebih lanjut tadi. Abstraksi data adalah dia menyembunyikan bagaimana data tersebut disimpan dan juga diproses dan hanya menampilkan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap data gitu. Jadi istilahnya itu kita sebagai user itu tidak perlu tahu bagaimana cara si data ini bekerja gitu. Si data ini disimpan itu bagaimana tidak perlu, karena ini di RAM langsung gitu. Pasti berhubungan dengan biner dan ya ini kalau misalnya diolah langsung oleh kita itu akan sangat pusing gitu. Jadi ya kita tinggal tahu input outputnya saja gitu. Semua prosesnya, semua penyimpanan itu disembunyikan oleh si Spark-nya gitu. Tujuannya itu ada 2 ya, tujuan utama dari si abstraksi atau penyembunyian data ini. Yang pertama itu menyederhanakan kompleksitas. Jadi pengguna itu kita sebagai pengguna si Apache Spark ini tidak perlu tahu secara detail. Misalnya datanya itu dibagi ke node mana, disimpan di memori mana, itu tidak perlu tahu gitu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan produktivitas keamanan juga. Jadi kalau misalnya diolah sama kita gitu, misalnya data ini disimpan di komputer mana, data di komputer mana, itu akan cenderung banyak kesalahan manusia lah. Human error-nya itu akan sangat terganggu lah. Jadi ya ini yang dimaksud keamanan gitu. Sehingga kita sebagai pengguna si Spark ini bisa fokus ke logika bisnisnya aja gitu. Bagaimana si data tersebut diolah, apa yang akan dilakukan oleh data tersebut gitu. Ya sehingga produktivitas itu meningkat gitu. Bukan lagi ke teknis sistemnya gitu. Karena teknis sistem sudah dibuat langsung oleh Spark-nya. Tidak perlu campur tangan lah. Nah ini ada 3 ya, ada RDD. Ada RDD itu Resilient Distributed Dataset ya. Ini adalah bentuk paling sederhana dari Apache Spark. Secara konsep ini si RDD ini adalah kumpulan data yang tersebar di banyak node dan diproses secara paralel. Jadi utama itu data itu terdistribusi yang pastilah jadi immutable, kontrol yang penuh terhadap proses komputasi, tidak punya skema atau struktur kolom, tidak dioptimasi otomatis oleh Spark. Nah, analoginya itu seperti list ya atau array yang disimpan di banyak komputer. Itu RDD. Kemudian data frame ini adalah data terstruktur dan itu dia bentuknya itu biasanya itu tabel ya, baris ada kolomnya gitu. Mirip seperti tabel di database atau data frame misalnya di library Panda ya, di library Pandas. Tapi data frame di Spark ini dengan di Pandas atau di Python base itu berbeda ya. Ini hanya penamaannya saja gitu. Tapi secara output yang kita lihat itu bentuknya itu nanti bakal mirip seperti tabel di data frame gitu di Pandas. Ciri utama itu memiliki skema, ada nama kolom, ada tipe data juga. Lebih mudah digunakan karena si data frame di antara ketiga ini ada di antara
RDD, data frame, dataset ini yang paling banyak digunakan adalah si data frame ini. Banyak digunakan terus dioptimasi otomatis oleh Spark ya, yaitu Catalyst Optimizer gitu. Kemudian bisa juga menggunakan SQL gitu. Nah, analoginya itu seperti tabel di database yang diproses secara terdistribusi gitu, seperti list atau array besar yang digabung ke banyak komputer. Data frame, nah ini dataset. Nah, dataset ini mirip, sangat mirip seperti data frame. Bahkan pembuatannya pun nanti mirip. Tapi bedanya itu dia lebih aman. Sebelum buat dataset ini, kita harus deklarasikan dulu isi si dataset ini tentang apa. Jadi ya seperti pembuatan SQL lah, kita tentukan dulu si data tersebut bentuknya apa, apakah integer, apakah string gitu. Itu dataset ya. Dan ini biasanya hanya khusus di Scala dan juga Java gitu. Untuk Python mungkin tidak ada memang setahu saya si datasetnya. Sehingga nanti di apa di Spark SQL nanti itu defaultnya ada data frame gitu. Nah, ciri utama itu terstruktur sama seperti data frame, tapi yang sebelumnya itu dia tabel, tapi si dataset ini bentuknya adalah objek gitu, bukan lagi string, bukan lagi, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian aman tipe data dicek saat compile gitu. Dan ya ini kelebihan dari si datasetnya. Performanya sama seperti data frame gitu, dia lebih tinggi dibandingkan RDD itu. Data frame dan dataset ini dia performanya itu lebih tinggi gitu. Analoginya itu ya sama seperti data frame gitu. Tapi tipe data objeknya itu diperketat gitu, dia lebih ya istilahnya itu ada keamanannya dulu lah. Jadi misalnya salah input harusnya integer tapi malah float kah gitu, itu bakal ditahan dulu gitu setiap data yang masuk gitu. Jadi perbedaan dari ketiganya, jadi RDD itu tingkat abstraksinya itu rendah, kemudian data frame itu dia tinggi gitu. Struktur datanya itu RDD itu biasanya tidak terstruktur ya. Kemudian kalau kedua ini dia lebih terstruktur gitu, ada skemanya. Kemudian ada optimasinya di Spark ini ada di data frame dan dataset ini ada ya, tapi di RDD itu tidak ada. Tipe safety-nya itu di RDD dan data frame itu tidak ada, tapi di dataset ini ada ya. Karena sebelumnya kita deklarasikan dulu gitu si tipe datanya itu apa aja. Kemudian untuk kemudahan penggunaan itu RDD sulit ya karena agak kompleks juga gitu. Kemudian kalau data frame itu lebih mudah karena ya ini seperti pandas, mirip-mirip, sangat mirip seperti pandas si data frame. Kemudian si datasnya itu dia kalau dari situ dia lebih ya tidak sulit RDD gitu, tapi tidak semudah juga si data frame itu. Tapi ini mirip-mirip kok si dataset dan data frame ini. Mungkin ini use case utamanya. Meskipun tapi biasanya yang paling banyak digunakan adalah data frame ya. Tapi use case utama itu misalnya RDD itu untuk logika kompleks atau data mentah. Karena si RDD ini dia betul-betul raw gitu, betul-betul mentahan dari bagaimana si Spark menyimpan data di RAM-nya gitu. Jadi ya ini untuk pengolahan data mentah gitu. Kemudian data frame itu biasanya untuk analisis data atau melakukan ETL, atau ETL itu singkatan dari extract, transform, dan juga load ya. Load ETL gitu. Kemudian dataset itu ya ini karena khusus untuk Scala dan Java ya. Jadi bagusnya itu untuk Scala dan Java. Ini ada beberapa ekosistem yang di dalam ini mungkin adalah eh, bawaan dari Spark ya, jadi tidak perlu diinstal. Bahkan yang ini yang kita singgung yang akan kita gunakan itu Spark SQL. Di sini pun dia tidak perlu diinstal apa lagi gitu. Ini sudah bawaan di si Spark-nya gitu. Di Python juga ada bawaannya itu PySpark ya, dan ini bisa langsung digunakan juga di si Apache Spark-nya secara langsung itu. Ada selain Spark SQL juga ada Spark Streaming ya tadi untuk streaming data. Kemudian MLlib ini untuk membuat machine learning gitu. Dan juga ada GraphX juga ini untuk membuat grafik di visualisasi lah istilahnya di si Apache Spark ini. Juga ada integrasi yang lain, ini Apache Hive ya yang tadi dibahas. Kemudian itu scope ini kalau misalnya si simbolnya itu saya agak lupa, ada pokoknya ini untuk aplikasi lah. Ini juga bisa misalnya untuk SQL juga nih si Hive ini. Jadi jika tidak ingin pakai SQL di sini bisa gunakan Hive SQL di sini. Juga ada environment misalnya Docker gitu biar mudah gitu untuk integrasi antar komputernya gitu.
bisa menggunakan Docker dan ada beberapa keamanan yang lain. Ini tentu saja itu buat keamanan ya. Dan juga data source-nya beragam ya, ada MySQL, bisa dari PostgreSQL, juga bisa dari Kafka. Mungkin biasanya big data itu kebanyakan dari Kafka ya. Dan juga yang pasti Hadoop HDFS ya. Ini bagaimana si data tersebut muncul gitu, si data source yang akan diolah si Apache Spark-nya gitu. Mungkin ini sedikit tentang Spark SQL ya. Jadi Spark SQL adalah modul pada Apache Spark yang digunakan untuk memproses dan juga menganalisis data terstruktur menggunakan sintak SQL, dan ini mirip seperti SQL itu, atau API berbasis tabel gitu. Tapi ini ya tadi ya data frame atau data set gitu. Kalau RDD itu tidak bisa gitu. Spark SQL ini dia mengolah data seperti database relasional. Jadi sintaknya pun dia mirip-mirip, nanti kita coba juga si sintaknya. Kemudian menggunakan data frame sebagai abstraksi utamanya. Nah, ini bawaannya defaultnya adalah data frame ya. Kemudian mendukung berbagai sumber data juga, bisa dari HDFS atau nanti di praktik ini kita menggunakan CSV ya. Kemudian memiliki engine optimasi query bernama Catalyst Optimizer, dan ini otomatis gitu si optimasi query-nya gitu. Ini penggunaan Spark pada Ubuntu, ini sedikit penjelasan dulu ya. Yang pertama itu misalnya untuk cek apakah Apache Spark sudah terinstall. Nah, ini saya langsung nanti akan diperagakannya langsung setelah diinstal ya. Untuk tata cara penginstalannya bisa ke website, bisa untuk prosesnya ke course enroll course, dan itu course-nya gratis ya. Nanti akan saya sampaikan di akhir. Nah, ini cek version ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini ada tulisan welcome to, kemudian ada Spark, dan juga di sini biasanya ada versinya gitu. Jika jadi kelima yang saya gunakan ini berarti sudah bisa digunakan gitu, sudah terinstall di Ubuntu-nya si Spark ini gitu. Jadi kemudian dijalankan Spark ya. Di perintah atau sintak yang digunakan ini ada dua. Yang pertama adalah start master. Jadi ini untuk membuat si komputer master gitu. Ini biasanya kalau misalnya di cluster secara umum gitu hanya menjalankan master saja gitu di satu komputer gitu. Tapi karena kita di satu komputer ini kita akan menggunakan stand alone gitu. Jadi kita akan buat satu komputer ini seolah-olah ada beberapa komputer gitu. Jadi kita jalankan master, kita jalankan worker di komputer yang sama gitu. Dan di worker ini sintaknya adalah nanti ini ya start strip worker.sh. Kemudian ada tambahan lagi nih spark titik 2 garis miring. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan IP master atau IP komputer dari Bapak Ibu. Atau ya karena kita di satu komputer bisa pakai tinggal hostname saja. Hostname itu yang di bagian sini nih. Sebelah tanda apa ya ini? Saya lupa. Ini ininya. Nah, itu hostname. Itu bisa digunakan hostname itu. Kemudian ini lebih dari titik 27077 gitu. Dan harusnya nanti bakal ada dua yang berjalannya. Yang pertama itu masternya, kemudian workernya gitu. Dan mungkin di Spark ini pun ada ini ya website, mungkin kayak di MySQL kan ada localhost-nya gitu, localhost berapa saya agak lupa MySQL. Itu di website mungkin muncul tampilannya di Spark ini pun muncul gitu. Untuk portnya adalah ini 8080 kalau Spark ini, localhost 8080. Nah, ini tampilan dari si Spark-nya gitu. Dan ini proses penjalankannya ya. Nah, ini yang saya bilang first name gitu. Pakai yang sebelah tanda ini gitu. Jika di satu komputer gitu. Kalau beda komputer ya kita pakai IP dari si komputer tersebut gitu. Nah, ini kita jalankan skala ya, skala yang bahasa skala tadi. Karena ini sudah include langsung di Spark, kita jalankannya tinggal Spark strip shell gitu. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan jika muncul tanda skala di sini itu berarti kita sudah masuk ke sistem si skalanya, dan kita bisa buat program langsung di sini gitu. Itu yang Spark Shell ya. Kemudian PG Spark nah juga include ya, ini menggunakan bahasa Python di Spark ini gitu. Dan dia tampilannya mirip, kita berikan perintah PG Spark dia langsung muncul seperti ini gitu. Dan ini nggak perlu install
apapun lagi gitu karena sudah include di si Spark-nya. Jadi setelah kita download, setelah kita ekstrak si Spark-nya, kita langsung bisa jalankan skala tadi, si Spark tadi. Nah, ini untuk membuat RD ya. Nah, ini ada skemanya gitu dibuat itu dot RDD gitu. Dan yang mana ya ini biasanya jarang digunakan gitu kalau RDD gitu. Kemudian data frame. Nah, ini data frame banyak digunakan. Di contoh kali ini akan menggunakan .csv gitu. Dan ya sederhana saja gitu, hanya 4 data gitu. Dan ya ini nanti akan kita praktik lah si data frame ini. Kemudian dataset. Nah, ini dataset mirip sangat mirip seperti data frame. Cuman sebelum membuat dataset ini kita deklarasikan dulu kelasnya gitu. Kita deklarasikan dulu kelasnya. Di sini saya buat pegawai dan kita deklarasikan si ID ini dia sebagai tipenya itu integer, si nama ini dia tipenya string, si oper ini integer dan sebagainya gitu. Itu pembuatan dataset. Nanti kita akan coba si datasetnya itu. Kemudian ini sintaks terminal yang ke-8 itu menyimpan hasil query Spark SQL-nya. Jadi bisa juga disimpan di file bawaan kita si hasil output query dari Spark SQL. Ini lebih ke Spark SQL ya. Dan Spark SQL juga sama, ini sudah include, kita tinggal pakai saja gitu si Spark SQL gitu. Nanti kita akan coba. Dan secara default penyimpanan si hasil query-nya itu dia Parquet, si ekstensi filenya namanya ya Parquet. Tapi bisa juga diubah menjadi CSV. Nanti kita akan coba ubah juga menjadi CSV seperti itu. Oke, kita akan coba dulu. Saya akan demokan dulu di Ubuntu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum percobaan. Maaf, kayak suaranya putus-putus. Apakah suaranya sudah lancar ini? Kalau di saya sih kayaknya koneksinya stabil sih, ini di sini hijau. Mungkin di Pak Agus ya, Pak Agus Mahendra. Oke, terima kasih Pak Theophilus. Mungkin saya akan coba dulu ya di Ubuntu-nya. Saya akan buka VirtualBox-nya, ini sudah muncul ya. Tapi jika ada pertanyaan silahkan disimpan ke public chat, nanti kita akan bahas ya. Ini saya menggunakan VirtualBox ya. Oke, kita hide dulu. Saya buka ini. Ini dijalankannya di terminal ya, terminal Ubuntu. Oke, ini kita cek dulu versi Java-nya. Karena setahu saya harus pakai Java gitu. Untuk versi Java yang saya gunakan adalah versi 11. Tapi untuk versinya bisa diganti, tapi harus baca dulu dokumentasinya apakah kompatibel dengan si versi Spark-nya atau tidak gitu. Tapi kalau yang saya gunakan itu Java 11 dan si Spark-nya saya gunakan versi yang 3.5 dan ini berjalan lancar gitu. 3.5. Nah, 3.5 ya. Untuk versi sendiri itu ya ini hanya tambahan saja gitu. Jadi di update-nya pun lumayan sering gitu. Saya asalnya 3.5.3, beberapa bulan kemudian sudah sampai 8 gitu. Jadi update di si Apache Foundation-nya lumayan cepat juga gitu. Nah, ini tanda saya sudah install ya. Kalau belum ada tulisan seperti ini, error gitu, berarti si Spark-nya, si Apache Spark-nya belum terinstall gitu. Untuk tutorialnya nanti lihat saja di website bisa iya. Ini kita jalankan si Apache Spark-nya. Yang pertama adalah jalankan dulu si masternya. Start master desa. Ini bisa langsung berjalan dan jika kita cek localhost 80 itu hasilnya berjalan. Sebentar.
Saya buka, ini bawaan Ubuntu pakai Firefox ya, kan harus 88. Nah ini berjalan ya, berarti si masternya sudah berjalan, tapi nih workernya masih nol. Nah, berarti kita akan buat workernya juga dengan cara kita bisa ganti hostname nih, ada pakai hostname. Sintaknya itu seperti ini. Nah, nanti bedanya mungkin saya ini karena hostname-nya adalah course 2 ya, di sini course 2. Tapi nanti jika di laptop Bapak Ibu beda namanya ya tinggal ganti aja namanya gitu. Course 2 gitu. Dan misalnya di beda komputer gitu ya tinggal masukkan IP dari si komputer tersebut gitu. Si komputer worker tersebut gitu. Kita coba jalankan. Ini sudah berjalan ya. Coba reload. Nah, sekarang sudah berubah. Yang asalnya 0 menjadi 1. Dan worker ini sudah bisa digunakan gitu. Oke, kita oh ya ini cek GPS ya. Maksudnya ada dua yang muncul. Nah, ada worker, ada master gitu. Kalau salah satu belum berjalan berarti ya belum terinstall gitu. Belum dijalankan si Spark. Nah, kita coba untuk apakah sudah bisa digunakan yaitu kita coba skala ya. Masa skala kita pastikan. Kita coba jalankan perintah sederhana. Coba kita sederhana untuk menjumlahkan angka 1, 2, 3 ini dan ya berjalan ya dia hasilnya adalah 6 gitu. Dan kita quit, kita coba pakai Spark. Nah, ini. Sama kita coba jalankan program Parallels ini. 6 juga ya sudah bisa digunakan berarti si Sparknya. Ini untuk stopnya, untuk kedua-duanya ya tinggal stop terus slash master.sh. Kalau worker ya berarti worker.sh gitu. Kita coba buat ini ya RDD tadi ya, kita coba masuk lagi ke si Spark shell. Kita itu buat data, kemudian si RDD-nya itu sintaknya itu ini se.parallelize yang mana si data yang dimasukkan gitu. Kalau ini datanya langsung berarti di variabel data ini ya langsung gitu. Nah ini ya desain RDD ya, buatan RDD isinya adalah integer karena semua data ini integer gitu. Kemudian kita coba transformasi, ini sintaknya itu ini bahasa skalanya, bahasa skala yang agak aneh gitu. Kita coba kalikan setiap data ini menjadi 2 gitu. Jadi 2, kemudian kita coba collect ini untuk print biasanya. Untuk cek. Nah, jadi dikali 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Yang asalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita collect, kemudian kita count. Count ini untuk menghitung jumlah data ya di si array misalnya. Misalnya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Kalau untuk sum ya berarti kita sum. Ada 30 ya, dan ini yang baru yang sudah dikali 2 gitu. Dan ya 30 ya. Oke, itu untuk yang RDD ya, tapi ini jarang digunakan sih. Paling kita coba ke yang data frame dan dataset, tapi saya akan buat dulu file CSV-nya ya. Sudah saya hapus dulu. Nanti saya hapus dulu. Itu trace, dan karena ini di Ubuntu biasanya saya akan coba untuk membuatnya di terminal. Jadi untuk membuatnya itu perintahnya adalah cat ya. Cat saya beri nama
pegawai.csv nanti si filenya. Ini akan muncul di sini. Oke. Nah, ini muncul pegawai.csv dan sederhana saja, ada 4 data gitu. Yang mana isinya itu ID, ada nama, ada umur, ada kota, ada gaji gitu. Caranya kehapus. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Spark Shell. Oke, pertanyaan Pak Teo nanti di akhir ya. Ini sudah direkam, Oke, nah ini masuk ke Spark ya. Ini saya ubah menjadi data frame. Yang mana si filenya itu file CSV tadi ya, yang dibuat tadi. Nah, ini data frame ya, DF ini, DF data frame. Dan untuk melebihkan datanya di data frame ini dia lebih enak. DF show. Nah, ya seperti gitu, tabel kayak mirip SQL lah, mirip Pandas gitu. Dan ini bisa print skema juga, atau misalnya ada operasi dasar sederhana gitu untuk data frame, misalnya select, filter, atau group by gitu. Ini selectnya hanya nama dan gaji saja gitu. Kemudian filter, ini gajinya hanya antara 7,5 juta sampai 10 juta gitu. Atau group by, jadi si umurnya itu dijumlahkan ada berapa, tapi karena ini kita masing-masing datanya satu gitu ya, jadi umur 28 hanya satu data gitu, umur 35 hanya satu data gitu. Dan ya, ini untuk si data frame. Dan bahkan untuk si dataset nanti outputnya pun sama, cuman bedanya dengan data frame, si dataset ini kita deklarasikan dulu untuk membuat kelas. Nah, kita buat kelasnya itu pegawai, yang mana ID-nya itu dia nanti integer, namanya itu string, umur itu integer, kota itu string, dan gaji itu dia bakal long ya. Jadi kita buat dulu si kelasnya. Nah, ini harus ada define kelas pegawai ya, outputnya. Kemudian kita buat nih si datasetnya. Kita import dulu Spark implicit ya untuk pembuatan si datasetnya. Bedanya, nah ini kan mirip ya sintaknya itu. Bedanya di akhir si dataset ini sebagai ada tambahan nih .s dalam kurung pegawai gitu. Ini yang membedakan data frame dengan dataset gitu. Dan nanti si yang sebutnya itu jadi dataset gitu. Dataset sebagai pegawai, dan ini nanti sebagai objek gitu. Sehingga untuk penggunaannya, nah, saya coba perintahkan dulu ini ds ya, ds. Kalau yang df itu df. Nah, ini mirip sama seperti data frame, mirip, bahkan untuk perintah operasinya pun sama, betul-betul sama. Ini mirip, hanya nama atau gaji. Filter pun ini juga mirip, untuk berbaik pun sama. Terus bedanya di mana antara data frame dan dataset ini? Yang pertama di get class ya, jadi df dot get class ds dot get class. Kalau data frame ya dia data frame gitu. Kalau dataset dia sebagai dataset. Dan ini pegawai, dan ini nanti sebagai objek. Bedanya itu waktu kita penggunaan. Nah, di sini bisa memanggil langsung dengan nama kolom tanpa string. Ini untuk dataset ya. Nah, kalau dataset itu bisa langsung kota, dia si judul objeknya itu, si judul yang data baris pertama itu dia sebagai betul-betul sebagai objek gitu, sehingga kita bisa langsung memanggil kota gitu. Jadi dia berjalan gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti jadi data frame, ini dia error karena
Di data frame ini si kota atau si baris pertama itu ya fungsinya itu sebagai string gitu, string, bukan sebagai objek. Nah, kalau untuk si data frame itu dia harus dideklarasikan sebagai string. Harus ada petiknya lah istilahnya, karena dianggap sebagai string gitu semua data di data frame tersebut. Ini baru bisa dijalankan. Itu untuk bedanya si dataset atau data frame. Tapi kebanyakan penggunaannya itu di data frame sih. Si di Spark ini kebanyakan digunakan data frame gitu. Bahkan nanti di Spark SQL pun nanti pakai data frame gitu. Oke, itu untuk ADD, untuk data frame dan juga untuk dataset. Kita beralih dulu ke Spark SQL. Nah, ini saya karena tadi udah di skala ya, kita pakai di PY Spark. Untuk datanya sama ya, masih data pegawai tadi. Pegawai CSP ini masih sama ya. Kita masukkan dulu ke dalam data frame. Jadi singkatnya sintaknya sama seperti penggunaan yang sebelumnya. Tapi ini di Python ya, di PySpark. Ini sudah buat if-nya, kemudian kita kita kasihkan dulu, misalnya kita cek df show. Oke, masuk, kita ubah menjadi SQL ya, tapi ini secara virtual gitu. Sudah. Nah, jalankannya ya berarti kita mirip seperti SQL gitu, cuman di ini kita ada sintak Python-nya dulu gitu. Kemudian di dalamnya baru kita masukkan sintak SQL. Masukkan. Nah, ini resultnya. Jadi kita select nama, umur saja gitu. Dimana si umurnya itu lebih dari 6. Itu untuk penggunaan SQL. Kemudian kita juga bisa nih di sini ada filter juga bisa. Sintaknya mirip seperti SQL. Select bintang from pegawai where umur lebih dari sama dengan 30. Nanti nah, hanya 2 gitu di antara dua ini 30 dan 35, hanya si Budi dan Dewi saja gitu. Budi dan Dewi. Kemudian bisa juga untuk sorting, order by, jadi descending ya, untuk pengurutan. Bisa juga untuk melakukan agregasi, jadi ya ini mirip seperti SQL, mirip seperti SQL. Jadi melakukan average seperti itu bisa. Ini average rata-rata umur ya di antara 4 pegawai ini sekitar 29,5 tahun. Kemudian bisa juga melakukan grouping ini ya sama ya, karena si datanya cuma satu, jadi tiap umur hanya ada satu data gitu. Kemudian ini misalnya ada dua tabel gitu. Ini saya buat tabel kedua, misalnya jobs gitu. Jadi dihubungkannya oleh ID ya. Jadi orang pertama itu siapa? Andi sebagai data engineer gitu. Kemudian yang kedua Budi, dia sebagai analis ya. Kita buat tabel kedua gitu. Tapi ini langsung di PySpark-nya ya, tidak di file CSV. Kita buat. Kemudian ini kita masukkan si ID sama si pekerjaannya, si judul kolomnya, dan kita buat jadi SQL seperti ini. Cek apakah masuk, if jobs, nah masuk ya. Kita akan menampilkan hanya nama dan pekerjaan dari kolom pegawai, yang mana itu jadi P, kemudian di join, nanti join dengan tabel jobs gitu, dan mana penghubungnya adalah ID di kedua tabel tersebut gitu. Nah, nanti harusnya ada nama dan pekerjaannya. Nanti karena di ID-nya satu,
Dia tadi satu tuh sebagai data engineer gitu. Jadi yang di data engineer dan sebagainya itu. Oke, itu untuk si Spark SQL. Nah, ini untuk penyimpanan si SQL-nya bisa disimpan ke file manager kita. Di sini bisa disimpan. Caranya itu, atau ini si resultnya saya ganti ya, karena ini result yang atas. Kita ganti yang terbaru yang ini. Ya ada ini. Nah, ini kita paste. Chip kita coba result show. Ini data ini kita akan simpan ke file ini ya. Caranya itu ini secara defaultnya, jadi istilah nama di penyimpanan itu adalah parquet gitu. Ini saya buat Spark join tabel. Ini biasanya terbuat. Nah, ini Spark join tabel. Nah, ini parquet dan ini tidak bisa dibuka, pasti error. Dan ini ada 3 karena mungkin si datanya itu nanti disimpan ke 3 node yang berbeda gitu. Nah, ini kita coba ubah simpan dalam CSV ya. Sintaknya itu result, si result ini, yang ini dot write menjadi CSV gitu. Dan kita simpan di mana gitu si file CSV-nya. Yang mana ini saya simpan di home ini ya. Nanti bakal ada folder baru yang nama itu spark underscore SQL underscore CSV gitu. Ini tidak ada yang hanya ada di sebelahnya. Kita coba jalankan perintah. Nah, ini baru muncul dan ini baru bisa dibuka gitu karena file CSV gitu. Tapi ini hanya baru 3. Ini hanya 3. Terpisah-pisah lah istilah. Ada 3 file CSV, tidak di satu file. Karena ini sesuai dengan partisi yang dilakukan oleh si Spark-nya tadi. Jadi untuk mengecek partisinya adalah ada sintaknya. Sintaknya adalah ini, to check partisi. Result.rd get number partition. Nah, 3 sesuai dengan si file parquet tadi, si file CSV itu ada 3. Jadi ada si data hasilnya itu disimpan di 3 partisi yang berbeda gitu. Apakah bisa disesuaikan? Bisa. Ada sintaknya, tapi biasanya diimplementasi langsung itu jarang sih untuk disatukan gitu. Karena berhubungan dengan big data ya pasti bakal sangat besar gitu, bukan sangat lama gitu untuk penyatuannya. Tapi karena kita data-datanya kecil, kita coba jadi satu file. Nah, ini nanti jadi Spark SQL1 ya .csv. Nah, ini jadi satu file CSV dan ini sudah dalam satu file gitu, tidak terpisah-pisah lagi, tidak dipartisi lagi seperti itu. Oke, mungkin sudah beres. Kita coba ke pertanyaan ya. Apakah ada pertanyaan? Pak Theo mau bertanya apakah bisa dilakukan perbandingan loading time untuk data yang besar menggunakan Spark versus Pandas untuk melihat perbedaan kecepatan yang ada. Untuk loading time ya. Ini biasanya untuk penggunaan apa Pak Tio? Si datanya. Karena yang seperti saya singgung dari awal ya, si Spark ini bagusnya itu di cluster ya. Oh, ini saya tadi belum depan kamera. Sesuai kebutuhan ya Pak Teo. Jadi Spark itu harus dibuat menjadi cluster komputer gitu. Harus dari 2 komputer yang berbeda gitu. Kalau misalnya untuk Pandas ini karena Pandas itu biasanya di satu komputer gitu ya, pakai Python. Dan yang pasti kalau misalnya datasetnya kecil dan hanya satu komputer gitu, mau pakai Spark maupun pakai Pandas itu ya
pasti lebih cepat Pandas gitu, Pak Tio. Pasti lebih cepat karena Spark ini ya peruntukan awalnya itu agar si pemrosesan itu di beberapa komputer gitu. Jadi jika hanya satu komputer saja antara Pandas dan Spark itu pasti bakal lebih cepat Pandas gitu. Karena Spark itu ya diputar-putar dulu lah istilahnya itu si datanya itu. Gak langsung diprogram langsung oleh si Python misalnya kayak gitu. Sehingga akan lebih lama gitu. Jadi seperti itu Pak Teo ya. Biasanya itu untuk loading time untuk pemrosesan datanya itu kalau di satu komputer itu pasti Pandas yang lebih cepat gitu, Teo. Tapi misalnya Pak Teo ada beberapa komputer gitu akan dijalankan bersamaan si prosesnya itu dibuat paralel tadi dan yang sudah saling terhubung gitu sudah diintegrasikan si Spark antar komputernya itu sudah jadi master sudah ada yang jadi worker gitu itu pasti si Spark akan lebih optimal gitu karena secara paralel jadi kecepatannya akan lebih cepat gitu. Jadi untuk loading time itu menurut saya relatif sih Pak Tio. Relatif ke komputernya, relatif ke si clusternya seperti itu Pak Tio. Apakah terjawab Pak Tio? Atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Bagaimana Pak Tio? Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, ini saya akan me, ini ya, men-share kelas gratis yang saya sudah janjikan di awal. Dan ini yang pasti dia bersertifikat ya, bersertifikat di website BISAI. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses website BISAI. Saya coba kirimkan lagi websitenya. Ini jika ada pertanyaan langsung sampaikan saja ya ke public chat. Ini website BISAI ya. Ada beberapa kelas gratis, ada juga beberapa kelas yang berbayar. Tapi di kelas gratis ini kita ada sekitar 150 lebih kelas yang gratis. Jadi tidak hanya tentang big data, tapi yang lain-lain pun ada. Misalnya belajar Python, kemudian Excel, data science juga ada gitu. Dan ini gratis bersertifikat gitu. Untuk materi webinar kita hari ini adalah yang ini, Big Data Analysis dengan Apache Spark dan Ping. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses ini ya, course ini. Untuk Apache Spark dan Ping ini. Ini adalah tutorial yang sudah saya jelaskan di webinar hari ini. Dan tapi saran saya sebelum ke Apache Spark, Bapak Ibu bisa untuk mempelajari dulu tentang Hadoop ya, karena ada beberapa istilah yang berhubungan dengan big data saya jelaskan di materi Hadoop ini. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari dulu tentang Hadoop ya. Saya kirimkan websitenya. Nah ini link URL-nya ini ya, Hadoop ini. Karena Hadoop itu framework yang paling dasar di big data itu. Sebelum Spark itu biasanya pakai Hadoop. Dan sekarang pun masih banyak digunakan gitu karena saling terintegrasi gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Theo, Pak Bu Almina. Jika tidak ada mungkin saya tunggu sampai 15.33 ya jika ada pertanyaan. Oke, ini sudah 15.33. Mungkin terakhir ada pertanyaan lagi Pak Theo mungkin sudah terjawab juga. Karena materi sudah saya sampaikan, jika ingin mencoba Bapak Ibu boleh mengakses web BISAI ya. Nanti bisa mendapat sertifikasi gratis juga. Ada sertifikat gratisnya di website BISAI gitu.
Itu sampai akhir ya, sampai tugas akhir dikerjakan juga. Kalau tidak ya berarti belum dapat sertifikat. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan. Saya rangkum dulu mungkin yang sudah kita pelajari. Jadi kita sudah membahas tentang Spark ya, Spark dan juga ada beberapa abstraksi di Apache Spark. Kemudian kita juga sudah menemukan tadi penggunaan di Ubuntu, ada penggunaan abstraksi data, ada penggunaan Spark SQL juga itu salah satu ekosistem di Hadoop-nya. Dan sudah sampai join table tadi dan ya seperti itu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri webinar kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung ke webinar kita hari ini. Oh ya, untuk next webinar ini juga sudah ada ya tampil ID di event. Nah, nanti kita akan bahas tentang Flink. Itu sama saya juga di page kedua. Nah, Bapak Ibu jika tertarik tentang Apache Flink, yang mana nanti si Apache Flink ini dia betul-betul untuk stream processing gitu. Bisa untuk bergabung di webinar di minggu depan gitu, di Jumat depan, di jam sama ya, di jam 2. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri webinar kita hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.